Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2 Program Pasca Sarjana. Yang kami hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sudmalungun beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator dan Sekretaris Prodi Eksklusi Pendidikan BPS. Yang kami hormati Koordinator dan Sekretaris Prodi Eksklusi IPS Universitas Sudmalungun serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kunjungan dari Universitas Simalungun pada hari ini Jumat 21 Februari 2025. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan dari program Pasca Sarjana Universitas. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan ini. Hadirin yang kami hormati, demi menyelesaikan waktu kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada Bapak silakan. Sebagai insan beragama, mari kita memanjatkan doa. Doa akan saya pimpin langsung, doa dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan dengan Direktur Program Pasca Sarjana sekaligus membuka acara yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih pada Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu dan salam harmoni. Yang saya hormati Bapak, sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan bahwa yang saya mendampingi Bapak-Bapak dan Ibu dan dari semua mahasiswa adalah Bapak Direktur, yaitu Prof. Iman Yapel, karena beliau ada pertemuan di Makassar di khas, yaitu pertemuan ikatan alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Maka beliau menugaskan kami berdua untuk menemani bapak-bapak dan ibu dan adik-adik sekalian.
Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua yang ada di sebelah kanan saya. Yang saya hormati Bapak Direktur Universitas Simalungun, Prof. Dr. Hisarma Musaraki, beliau ada di Denpasar ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur, yaitu Bapak Dr. Mulri BC Pasar Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi PIPS, yaitu Bapak Profesor Dr. Ulung Nabidu. Yang saya hormati Bapak Prodi Program Studi IPS, Program Bahasa Sadana Diksa, yaitu Prof. Dr. Kertik ada di ujung sana. Yang saya hormati perwakilan dari dosen Program Studi IPS, Program Bahasa Sadana Diksa. Yang saya banggakan, saya panggil adik-adik saja ya, mahasiswa ya, karena lebih akrab. Adik-adik mahasiswa dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Simalungun, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari Program Studi Pendidikan IPS Program Bahasa Sadana Diksa. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tidak Sang Yang Diwasa, karena atas berkat rahmat-Nya maka pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan program Bahasa Sarjana, yaitu adalah Ayudindung, program Bahasa Sadana Diksa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin bisa ditanyakan dari arah. Ya, saya berikan sedikit informasi tentang program Bahasa Sarjana. Nah, kalau kita melihat Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1952, tapi masih dalam bentuk sekolah yang B1, B2 dan seterusnya. Kemudian pernah bergabung dengan IKIP Malang, kemudian pernah bergabung dengan UNAIR, FKIP UNAIR. Kemudian kita bergabung dengan Universitas Pendidikan Ganesha. Ini waktunya lama sekali kami dalam bentuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian pada tahun 1983 kita memisahkan diri dari Udayana menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi 1993. Nah, kemudian berikutnya menjadi IKIP Negeri Singaraja, yaitu pada tahun 1996. Kemudian tahun 2006 kita menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi perjalanan kami cukup panjang, Bapak Ibu, adik-adik semua. Nah, kemudian Undiksa itu terdiri atas 8 fakultas dengan 1 program Bahasa Sadana. Jadi fakultasnya itu ada Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Bahasa dan Seni, kemudian ada Fakultas Ilmu Keolahragaan atau Penjaskes, kemudian ada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, kemudian ada Fakultas Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Kedokteran, kemudian 1 kita ada di program Bahasa Sarjana. Kalau kampus kami ada di beberapa tempat. Yang di Singaraja itu ini adalah kampus Udayana, karena berada di Jalan Udayana, yaitu yang paling luas di sini. Kemudian ada kampus Jalan Ahmad Yani, ada di Jalan Ahmad Yani. Kemudian ada kampus di Jalan Bisma, ya, jadi kampus Bisma. Kemudian ada kampus di Jalan Jatayu, yaitu kampus Jatayu. Kemudian ada kampus di Jinenggalem, ini agak di desa ini, yaitu yang disebut dengan kampus Jinenggalem. Kemudian kami juga memiliki kampus di Denpasar, yaitu tepatnya di Depok.
Jadi kalau kampus di Pegok itu adalah kita melayani ada kalau pasca semua dari sana, Pak ya. Kemudian kalau S1-nya itu ada 9 prodi, yaitu prodi-prodi yang memang peminatnya banyak. Ya. Nah itu kalau jumlah mahasiswa secara keseluruhan di Undiksa ini ada 14.000 yang aktif dengan 72 program studi ya. 72 program studi. Kemudian kalau status akreditasi kami mungkin ya baru 50% unggul, dan kita berusaha untuk mengejar unggul, dan sekarang Undiksa melaksanakan reakreditasi sebelum ditutup ini sesuai dengan permen yang baru itu karena diberikan sampai tahun ini lagi sekitar 20 program studi. Nah, kalau kita berbicara sekarang program pasca sarjana, program pasca sarjana Undiksa ini terdiri atas 17 S2, kemudian ada 5 program studi doktor. Semua program S2 dan S3 yang ada di Undiksa ini ngumpul di program pasca sarjana. Jadi tidak ada di fakultas. Memang di dalam permen itu disebutkan bahwa kalau program pasca sarjana itu hanya mengelola multidisiplin ilmu. Tetapi kami di sini di Undiksa dulu pernah dilaksanakan ya, beberapa prodi ada di fakultas, tetapi entah bagaimana kebijakan dari pimpinan kemudian diskusi dengan para dekan, maka semua dari yang program pasca sarjana S2 S3 itu dikembalikan ke program pasca sarjana. Oleh karena itulah kita sekarang mengelola 22 prodi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada 17 program magister dan 5 program doktor. Nah, khusus program doktor ini ada ilmu pendidikan, itu memiliki konsentrasi. Ada konsentrasi untuk ilmu pendidikan. Nah, mengenai jumlah mahasiswa kami ada 1.522 orang di program pasca sarjana yang diampu oleh 22 prodi tersebut. Kemudian kalau kita lihat jumlah dosen Bapak Ibu, ya ini tidak bisa ditayangkan karena yang sertifikat tadi tidak ada di sana ya. Oh di sana nggak bisa. Ya, jadi jumlah dosennya itu ya kalau kita ada 122 dosen khusus untuk di program pasca sarjana, terdiri atas 70 profesor, 46 lektor kepala dan 6 lektor. Jadi lektor masih kami terima untuk mengajar dan membimbing di program pasca sarjana, khususnya di program S2. Nah, kalau kita lihat jumlah mahasiswa asing ya, mungkin mahasiswa asing itu kalau di Undiksa itu banyaknya ada di program pasca sarjana. Perkembangannya adalah pada tahun 2022 itu jumlah mahasiswa asing itu 60 orang, tahun 2023 itu 92, dan sekarang kami di program pasca sarjana mengasuh 137 mahasiswa asing, baik yang tersebar di S2 maupun di S3. Nah, kemudian kerjasama yang kami laksanakan ini mungkin bisa dilihat di sana, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi kami berusaha untuk bekerja di kerjasama dengan universitas luar negeri. Kalau yang di Indonesia hampir, apalagi yang LPTK mantan IKIP itu adalah membentuk satu ikatan, yaitu suatu paguyuban begitu yang sangat seperti saudara, yang salah satu ada anggota
kotanya, yaitu di Universitas Negeri Medan, UNIMED, ya. Nah, itu ada 12 mantan LPTK bergabung, ya. Nah, sekarang kalau kita di program Pacar Sarjana berusaha bekerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, ya, ini mungkin bisa dilihat di situ. Karena kenapa? Karena kita mempersiapkan PDMBK. Jadi kalau status sekarang untuk Undiksa itu adalah Badan Layanan Umum, dan kami sekarang sedang berusaha untuk menuju ke PDMBK. Kebetulan ketua pengusulnya ada di sebelah saya, yaitu Prof. Dr. Kusumo, ya. Jadi ini orang-orang tua biasanya selalu dilibatkan, ya. Jadi dan saya sebagai salah satu bagian dari tim pengusul yang mempersiapkan rencana peraturan presidennya. Nah, jadi untuk usulan PDMBH kita perjalanannya sudah disetujui, sudah divisitasi oleh masih Kemendikbud sebelum menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek itu, ya. Sebelumnya itu sudah divisitasi dan sekarang sudah diusulkan ke Sekretaris Negara untuk dilanjutkan ke PDMBH, dan kami sekarang masih menunggu untuk pembahasan di di Kemenkeu, Menpan RT, kemudian pembahasan di Kumham, dan barulah nanti terakhirnya akan dikeluarkan peraturan presidennya tentang statuta. Dan kita berharap dalam jangka waktu yang tidak lama lagi kita sudah bisa menjadi universitas yang dewasa, karena sudah tetap PBH. Dan kalau orang sudah dewasa PBH, kebetulan sekarang bersamaan, jadi ada 2 universitas yang diusulkan oleh kementerian kepada presiden, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana. Jadi Udayana sebelumnya kami anggap sebagai orang tua di dalam tertentu, karena kita lahir dari Udayana dan sekarang kita ingin dewasa bersama-sama. Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang Undiksa dan program Pasca Sarjana. Mengenai pelaksanaan perkuliahan di program Pasca Sarjana, karena ini terus terang aja mahasiswa kami itu adalah kebanyakan guru dan dosen. Yang di S3 itu adalah mungkin 90% adalah dosen, yang sumbernya itu adalah dari Bali, kemudian ada dari Jawa Timur, dan yang paling banyaknya itu adalah dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jadi mahasiswa kami yang S3 itu dari Bali ke Timur, ya mungkin mereka akan dekat di sini mungkin, ya. Dan kami juga selalu promosi untuk bagaimana kami mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak. Nah, pelaksanaan perkuliahannya itu adalah dalam bentuk hybrid. Hybridnya itu ya yang kami terjemahkan adalah mahasiswa yang ada di sekitar Singaraja, mereka datang ke kampus, kemudian yang dari jauh mereka ada di lokasi masing-masing. Nah, itu kami anggap itu dalam bentuk luring sudah itu, ditambah dengan daring dengan menggunakan learning management system yang menyesuaikan dengan sepadannya kementerian. Nah, itu sekilas informasi. Kalau pimpinan dari program Pasca Sarjana, saya direkturnya adalah Prof. Dr. Kemal Yampel. Beliau adalah rektor senior di sini, ya, jadi beliau menjabat 2 kali sebagai rektor. Kemudian wakil satunya adalah saya sendiri, Prof. Sarjana. Kemudian wakil keduanya adalah di samping saya adalah Profesor Dr. Kusumo. Nah, itu sekilas. Kalau yang di program studi pendidikan IPS itu teman saya di satu perguruan dulu seangkatan. Ini adalah Prof. Dr. NRT, didampingi oleh sekretarisnya adalah Prof. Dr. Wayamudan. Jadi itu kami dari program
pasca sarjana. Dan kami juga merasa sangat senang karena dikunjungi oleh saudara gitu ya, walaupun dari jauh tetapi ya dekat gitu ya. Apalagi nanti kita bisa berkomunikasi secara online ya, kita bisa bekerja sama dengan Simalungun, terutama program pasca sarjana dan program pasca sarjana Universitas Pendidikan Kanisa, misalnya di bidang pengabdian kepada masyarakat, penelitian, mungkin juga kita bisa melaksanakan kuliah bersama secara online. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa bersilaturahmi, ya. Dan bapak-bapak ada di sini, tentu penerimaan kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami mewakili program pasca sarjana yang sebesar-besarnya. Nah, sesuai dengan permintaan dari Wara, maka kunjungan dari program pasca sarjana Simalungun saya ulas langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Simalungun. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan sapa dari sapaan dari Sumatera Utara. Horas. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada Bapak Wadir 2, Wadir 1, dan juga Bapak Kapolri. Terima kasih Prof. Karena penyambutannya hospitality Bali. Dan kami sungguh senang karena kami ini sebenarnya kampus yang kecil dari Sumatera sana, tapi disambut dengan baik. Terima kasih. Sekilas saya akan memperkenalkan, nama saya Dr. Nuri Pasaribu. Saya penugasannya di Fakultas Hukum, hanya diberi tugas tambahan di pasca sarjana sebagai wakil rektor. Kemudian di sebelah saya ada Profesor Dr. Pulungan itu sebagai Kapolri pendidikan IPS, Magister Pendidikan IPS. Kemudian ada staf Anissa Fitri dan ada mahasiswa Magister Pendidikan IPS. Sekilas saya akan coba memperkenalkan Universitas Simalungun. Universitas Simalungun itu letaknya di Matang Siantar. Kira-kira kalau dari Medan sekarang itu karena sudah berjalan tol itu paling lama 1,5 jam. Ya. Dan dari Pematang Siantar ke Parapat, Samosir dan Toba itu hanya berkisar paling lama 45 menit jalan santai. Jadi saya harap nanti kalau Pak Prof punya kesempatan silakan kita berkabar, nanti kita temani. Kemudian Universitas Simalungun itu berdiri tahun 1965, masih lebih tua dari saya, tahun 52. Kami 18 September 1965. Fakultas yang ada di Universitas Simalungun ada 5 fakultas untuk S1, kemudian ditambah 1 pasca sarjana. Fakultas Hukum, Ekonomi, kemudian Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Teknik dan Pertanian, ditambah Sekolah Pasca Sarjana. Nah, jadi jumlah keseluruhan program studinya ada 18 ditambah 4 PPG, profesi pendidikan guru. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, dan pendidikan biologi.
Nah, sekolah pasca sarjana sendiri ada 4 prodi. Prodi yang pertama perencanaan wilayah dan kota, yang kedua magister manajemen, yang ketiga hukum, dan yang keempat pendidikan PS. Nah, dari berdirinya sebenarnya sekolah pasca sarjana ini dia tahun 2008, jadi begitu lama. Namun prodi yang pertama kali ada itu adalah perencanaan wilayah dan kota. Nah, setelah itu di tahun 2016 dibuka program studi yang baru dua lagi, yaitu hukum dan manajemen, dan kemudian pendidikan IPS sendiri dia di tahun 2021. Dan hingga saat ini akreditasi kita masih berjuang dan baik sekali, masih di situ. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa, ini mau reakreditasi PWK, mudah-mudahan bisa dapat unggul sehingga kita bisa buka program S3. S3 kita belum punya di Universitas Maluku. Kemudian dari jumlah mahasiswanya sendiri, kalau untuk masing-masing program studi di pasca sarjana itu ya rata-rata per prodi itu 25 per tahun. Ya, jadi sekitar 300-an mahasiswa pasca sarjana. Secara keseluruhan kita masih 1.000 mahasiswa di Universitas Maluku. Nah, kemudian perkuliahan di pasca sarjana sama, ya, mungkin ada juga sisi positif dari COVID kemarin. Jadi kita bisa lebih kreatif. Nah, di samping itu juga sama, mahasiswa kita kebanyakan orang bekerja. Jadi kita buat hybrid, daring dan luring. Nah, kami juga berharap kedepannya kerjasama dengan Uniksa ini tetap bisa berjalan dengan baik. Apalagi ini untuk kedua kali, ya, program 2 kali. Yang pertama kemarin saya memang tidak ikut, tapi direktur yang ikut sama Pak Prodi. Dan ini kita harapkan bisa berlanjut. Mahasiswa juga mendapatkan bukan hanya sekedar ilmu secara teoretik, tapi juga mendapatkan experience. Jadi memang belajar itu sama di semua tempat, namun experience-nya itu berbeda. Ya, kalau lingkungan di Bali mungkin dipengaruhi oleh kultur Bali, kalau di Sumatera dipengaruhi kultur Sumatera. Terima kasih Prof untuk penyambutannya. Saya tetap berharap Prof kalau datang ke Sumatera Utara kami akan sediakan waktu untuk temani, khususnya kalau bersama musim. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan proses kerja NPH ini berjalan. Demikian saya kira dari kami Universitas Maluku, kurang lebih saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan salam sejahtera dan sekali lagi Horas. Horas. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki ke acara inti, mari kita lanjutkan dengan pemberian cendramata dan foto bersama. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Uniksa, agar berkenan memberikan cendramata kepada Universitas Maluku.